Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang di tengah wabah yang melanda negara kita ya. Untuk hari ini, hari Jumat 27 Maret 2020 ya, kita melakukan kuliah online di kelas komputer grafis 2017 ya. Untuk hari ini kita ada kuliah dengan mata kuliah pemrograman animasi ya. Mata kuliahnya pemrograman animasi ya. Seperti overview yang saya sampaikan minggu kemarin kita overview pertemuan pertama, dan hari ini kita materi pertama ya, pengenalan software. Tentunya di semester sebelumnya sudah pernah mendapatkan Adobe Flash. Hari ini kita melanjutkan, hanya saja untuk semester ini kita fokus ke pembuatan game sederhana ya. Kenapa game sederhana? Karena di kuliah kita pelajari trik-trik atau bagaimana membuat game. Nah, nanti pengembangannya silahkan mahasiswa bisa eksplor sendiri lebih dalam ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang berfokus menjadi seorang programmer game ya, itu boleh-boleh saja. Jadi memang ketika kita melakukan kuliah itu semua mata kuliah harus kita pelajari semua, tapi belum tentu kita harus bisa semuanya. Ada kalanya kita berfokus di satu atau dua bidang, tapi itu nanti ketika Anda sudah lulus ya. Dan mungkin dimulai ketika Anda menyusun skripsi ya. Jadi skripsi itu adalah latihan atau mengaplikasikan apa yang materi yang disampaikan di perkuliahan, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah karya yang bagus ya, karya yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, siapa tahu nanti di antara kelas ini ada yang fokus ke pemrograman game sehingga bisa membuat game yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Tentu dalam membuat game memang butuh ketelitian, terutama pada skrip-skrip yang ada ya. Nah, meskipun nanti kita untuk awal ini kita nyontek-nyontek ya, kita belum bisa langsung menghafal di luar kepala. Yang penting kita mencoba belajar dari nol bagaimana membuat game sederhana atau menggunakan Adobe Flash. Ya, baik. Tentunya Anda semua sudah punya programnya ya, aplikasinya Adobe Flash. Saya coba buka Adobe Flash. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Jadi untuk pertemuan pertama ini atau materi pertama ini kita tidak akan masuk ke materi yang susah ya. Cukup kita pengenalan atau mencoba menggunakan Action Script ya. Ya, ini layar Adobe Flash sudah terbuka. Yang pertama adalah pilih Action Script 2 ya, kita pakai Action Script 2. Nah, ini layar kerjanya ya. Ini untuk kali ini saya mengabaikan ukuran dan lain sebagainya karena kita fokus untuk mencoba bagaimana kita menggerakkan sesuatu, menggerakkan gambar atau objek menggunakan Action Script. Nah, ini saya sudah menyiapkan ada 9 screenshot ya, Action Script sederhana, hanya menggerakkan saja. Ya, ini mulai dari bawah, script bola ke kiri. Jadi nanti kita bikin bola, taruh di sebelah kanan layar, kemudian dia bergerak ke kiri. Bola ke kanan, jadi kita buat bola yang sama, kemudian mungkin warnanya yang dibedakan supaya bervariasi. Kita taruh di sebelah kiri layar, kemudian kita gerakkan ke kanan. Sama, ini dari bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kemudian diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, kemudian dari kanan atas ke kiri bawah, nah, dan seterusnya. Diagonal ada 4, kemudian arah dari 4 penjuru. Kemudian kita tambahkan lagi, kita membuat objek
kemudian kita menggerakkan menggunakan keyboard. Jadi mungkin pernah ada main game ya yang bisa digeser pakai keyboard ke kiri ke kanan ya. Itu script sederhananya seperti ini ya. Nanti kita praktekkan satu-satu. Jadi sekali lagi ini khusus pemula ya, sangat dasar sekali ya. Jadi bagi yang sudah mahir, silakan nanti teman-temannya yang belum bisa ikut dibantu gitu. Ya, baik. Kembali ke layar flash. Nah, saya coba membuat bola di sini lingkaran ya, pakainya oval tool. Supaya lingkarannya simetris, jangan lupa tekan CTRL. Nah, untuk mengganti warna tinggal kita pilih warnanya di sini, mau merah. Kemudian kita klik warna. Nah, ini masih berupa vektor ya, atau lingkaran. Kemudian saya klik kanan, saya convert to simbol. Supaya bisa dimasukkan script, harus kita convert menjadi simbol. Nah, nama simbol bebas ya. Di sini saya namakan bola merah atau bola saja cukup. Oke. Nah, kemudian setelah menjadi simbol, klik kanan pada bola, lalu klik action. Nah, di sini kita masukkan action script yang sudah kita siapkan tadi ya. Jadi kita hari ini mencontek ya. Jadi mungkin lebih banyak mencontek supaya tidak salah. Jadi untuk ke depan bagi yang sudah mahir, silakan mengimprove skripnya sendiri ya. Karena kita masih tahap belajar, kita pakai contekan ya. Yang pertama bola ke kiri ya. Nah, ini saya buka bola ke kiri. Nah, nanti teman-teman seperti ini caranya ya, silahkan nanti dicoba. Nah, kita ketik di sini. Nah, ini harus sama ya. Kalau berbeda nanti hasilnya tidak berjalan. On huruf kecil, C-nya besar, clip, E-nya besar, V, E-N-T. Nah, ini otomatis warnanya berubah menjadi ungu. Nah, kalau warnanya tetap hitam berarti ada ejaan yang salah. Jadi on clip eventnya seperti ini. Kemudian dalam kurung atau kurung buka, ini otomatis muncul pilihannya ya. Kita pilih enter frame. Nah, ketik EN ini otomatis muncul di sini. Nah, tidak usah dilanjut ngetik, langsung tekan enter aja. Nah, kemudian kurung tutup, kita spasi, kurung kurawal. Nah, kemudian enter. Otomatis di baris ketiga ini muncul kurung kurawal penutupnya. Nah, di sini ada tulisan menjalankan bola ke kiri. Ini hanya untuk mengingat-ingat karena kita proses belajar, tapi didahului dengan slash supaya script ini tidak berjalan atau hanya keterangan saja. Nah, menjalankan bola ke kiri. Ya. Kemudian saya enter, saya ketik underscore x spasi min sama dengan 10. 10 ini kecepatannya ya, bisa ditambah bisa dikurangi, nanti kita coba. Nah, ini sudah sama. Ini menjalankan bola ke kiri, berarti bolanya harus ada di sebelah kanan. Ini saya close. Bolanya harus ada di sebelah kanan karena kita menjalankan bola ke kiri. Nah, untuk menjalankan tekan CTRL dan enter ya. Tapi sebelumnya kita simpan dulu supaya nanti filenya tersimpan otomatis. Saya simpan. Saya beri angka 1, bola ke kiri. Nah, nanti kalian seperti ini sama ya. Kita bikin 7 mulai dari angka 1. Bola ke kiri, 2 bola ke kanan, 3 bola ke atas dan seterusnya. Save. Kita tunggu. Ya. Kalau sudah kita play, Ctrl Enter. Nah, maka bolanya otomatis bergeser ke kiri ya. Saya close.
Saya panggil lagi action scriptnya, klik kanan, action. Saya coba ganti angkanya menjadi 20. Saya close, Ctrl Enter. Nah, dia lebih cepat. Nah, kalau 10 dia lebih lambat. Kalau mau lebih lambat lagi ya di bawah 10. Saya coba angka 5. Ya. Saya close, Ctrl Enter. Nah, dia berjalan lambat. Jadi nanti silahkan mau angka 10, 5, 20 dan seterusnya. Saya cek di penyimpanannya. Nah, ini otomatis filenya kita simpan, file flashnya. Ini bola ke kiri. Kemudian hasil rendernya atau hasil konversi ke SWF muncul di sini. Bola ke kiri. Saya klik, ini file SWF. Nah, ini hasil yang tersimpan adalah hasil yang terakhir. Ini berarti tadi poinnya 5 angkanya ya. Jadi dia lambat. Kemudian yang kedua, saya akan membuat bola ke kanan. Nah, ini supaya lebih cepat, kita tidak usah membuat layar kerja baru. Kita taruh aja ke kiri bolanya. Kemudian kita simpan dengan cara save as. Save as, kita kasih nama 2 bola ke kanan. Nah, ini supaya lebih cepat. Bola ke kanan berarti kita buka action scriptnya, klik kanan, kemudian action. Kita cek dulu. Nah, kalau bola ke kanan maka tandanya adalah positif. Nah, tinggal kita rubah negatif di sini menjadi positif. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi. Ini saya masukkan angka 10. Ini saya tulis menjalankan bola ke kanan. Nah, jadi kenapa harus ditulis seperti ini? Ini karena kita belajar, siapa tahu nanti kita lupa, oh ini kalau ke kiri itu harus apa, ke kanan harus apa, kita bisa mengingatnya. Saya close, saya simpan. Nah, kemudian kita cek CTRL Enter. Nah, maka bolanya akan menuju ke kanan. Kita coba cek di Explore-nya. Nah, ini ada file yang kedua, file mentahnya. Kemudian ini file SWF-nya atau hasil konversi. Kemudian yang ketiga, ya, menjalankan bola ke bawah. Nah, kalau ke kanan ke kiri tadi sumbunya adalah X. Sedangkan untuk ke bawah dan ke atas sumbunya adalah Y. Ketika bola ke bawah maka Y adalah positif. Kalau bola ke atas maka Y negatif. Kita coba ya, kita taruh bola di bawah, berarti kita mau ke atas. Save as, ketiga bola ke atas. Bola ke atas berarti Y negatif. Klik kanan, kemudian action underscore diganti Y, kemudian tandanya adalah negatif. Saya close, simpan dulu, Ctrl Enter. Nah, maka dia bolanya akan ke atas. Kita cek dulu di Explore. Nah, ini akan muncul nomor 3 ya, bola ke atas. Nah, ini tadi save as-nya diganti angka 3. Tadi saya belum, masih angka 2. Kemudian selanjutnya bola ke bawah. Bola ke bawah berarti tinggal kita ganti tanda minus menjadi positif. Tapi sebelumnya kita pindahkan dulu bolanya ke atas. Nah, kemudian kita save as. Berarti 4. Tadi 3 ya, ke bawah ya. Klik kanan, kemudian action. Nah, tanda negatif kita ganti positif. Saya close, saya simpan. Kemudian CTRL atau Ctrl Enter. Nah, maka bolanya akan menuju ke bawah.
Kemudian saya lanjut yang kelima ya. Bola diagonal ke kiri bawah. Oh ya, ini tadi lupa, actionnya ini diganti ke bawah. Untuk yang ke atas tadi juga teksnya harus diganti. Simpan. Diagonal ke kiri bawah berarti bolanya harus ada di kanan atas ya. Kalau gerakannya ke kiri bawah berarti bolanya di kanan atas seperti ini. File save as 5, bola ke kiri bawah diagonal. Iya. Ya, seperti ini. Ya. Kita buka action scriptnya, klik kanan, kemudian action. Nah, untuk diagonal maka harus ada sumbu X dan Y. Kalau tadi vertikal sumbu Y, kemudian horizontal sumbu X. Menjalankan bola ke kanan bawah. Diagonal kanan bawah. Ini saya hapus dulu. Ya. This titik otomatis dia warnanya biru, underscore X. Ya. Tandanya yang atas X-nya minus sama dengan 10 titik koma, enter. This titik underscore Y spasi plus. Jadi X-nya minus, Y-nya plus, sama dengan spasi 10.2. Ya, kita coba dulu. Ctrl Enter. Ya, dia akan bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, saya buka. Jadi X-nya negatif berarti dia bergerak ke kiri, Y-nya positif dia bergerak ke bawah. Jadi akhirnya diagonal. Kecepatannya berapa? 10 frame. Nah, ini kalau mau lebih cepat diganti 20, kalau mau lebih lambat dikurangi di bawah 10. Itu ke kanan bawah. Kemudian selanjutnya ya, ke kiri bawah tadi ya, ke kiri atas. Nah, kalau ke kiri atas berarti bolanya ada di kanan bawah. Nah, dia harus lari ke kiri atas. Kita save as dulu. 6, diagonal ke kiri atas. Iya. Simpan. Saya geser, klik kanan, action. Kalau untuk menggerakkan diagonal ke kiri atas berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Ya, kita coba. X-nya negatif, Y-nya negatif, ke kiri atas. Ya. Saya close. Ctrl Enter. Nah, dia bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Ya, saya ulang. Ya, berarti sudah benar. Kita simpan. Kita cek dulu, barangkali ada yang salah ya. Ya, kita sudah mendapatkan 6. Kemudian yang selanjutnya kiri atas sudah, ke kanan bawah. Nah, berarti dia harus berada di kiri atas bolanya. Bolanya kiri atas, larinya ke kanan bawah. Klik kanan, kemudian action. Oh, maaf. Seperti ini. Kita cek. Diagonal ke kanan bawah. X-nya plus, Y-nya plus. Karena ke kanan dia plus,
Y-nya ke bawah, maka dia plus. Nah, jadi nanti sambil dihafalkan ya XY nya kodenya. Saya coba Ctrl Enter. Ya, dia akan bolanya lari ke kanan bawah diagonal. Kita simpan. Kemudian kita lanjutkan ke kanan atas ya, berarti bolanya harus berada di kiri bawah ya, seperti ini. Kita buka actionnya, kita lihat scriptnya. Nah, Y-nya harus negatif ya, jadi sangat mudah ya, untuk dasar sekali ini sangat mudah dipelajari. Nah, dia akan lari ke kiri, ke kanan atas ya. Scriptnya saya cek ke kanan atas, jangan lupa petunjuknya juga dirubah. Nah, kalau sudah, kemana lagi kita ya, sudah mendapatkan 6 ya. Jadi diagonal 4 sisinya sudah, kemudian vertikal 2 atas bawah, horizontal kanan kiri sudah selesai. Kemudian kita coba menggerakkan objek dengan keyboard. Nah, ini biasanya kalau game bola ya, bolanya turun dari atas ke bawah, kemudian di bawah ada kotaknya atau apa, alasnya yang bisa kita gerak-gerakkan menggunakan mouse, menggunakan keyboard ya. Saya buat lembar baru, file new, action script 2. Oke. Nah, kali ini saya akan membuat kotak atau rectangle seperti ini. Saya kasih warna biru ya. Caranya masih sama, jadi ini kita rubah dulu menjadi objek. Klik kanan, dirubah menjadi simbol, convert to symbol. Saya kasih nama kotak. Nah, kemudian saya simpan. Saya beri nama, ini nomor 7, kotak geser keyboard. Maksudnya kotak ini bisa digeser menggunakan keyboard ya. Kita klik kanan, kemudian action. Nah, jadi kita harus jeli menulis action supaya tidak salah. Jadi nanti bisa dipraktekkan, hati-hati ya. Nah, ini kita sudah punya. Saya besarkan sedikit ya. Kita ketik on huruf kecil, kemudian klik C-nya besar, event. Nah, jangan lupa ini harus berubah menjadi warna ungu. Enter, frame. Nah, kurung tutup, kurung kurawal buka, enter. Otomatis di baris ketiga muncul kurung kurawal yang penutup. Nah, ini ada di bawah. Kemudian kita ketik if, warnanya ungu ya, dalam kurung K is down. Nah, jadi kalau ejaannya benar, maka warnanya berubah menjadi biru. Nah, kalau ejaannya salah, down kurang W, berarti dia nggak aktif ya. Nah, warnanya hitam. Jadi ketika keyboard down itu keyboard kan ada yang sebelah kanan bawah ada panah ya. Atas itu namanya up, kalau bawah itu down, kanan itu right, kiri itu left. Nah, ketika keyboard ditekan, jadi maksudnya ini ketika keyboard ditekan, keyboard apa yang ditekan? Keyboard up. Up itu atas. Jadi ketika keyboard atas ditekan, maka dia bergeser negatif Y-nya, berarti dia Y-nya ke atas. Kecepatannya berapa? 10. Kalau mau lambat tinggal dikurangi ya. Saya masuk sini dalam kurung K titik up ya, kurung ya, ini kurungnya 2 kali, kemudian kurung kurawal pembuka. Nah, kemudian enter, underscore Y,
Y-nya Y kecil. Kalau Y besar bisa nggak? Nggak bisa ya, warnanya hitam, harus Y kecil ya. Negatif sama dengan 10 titik koma. Nah seperti ini, kita cek lagi sudah benar ya. Ya, ini sudah benar. Nah ini kenapa kurungnya 2? Karena di depan ada 1, 2. Jadi yang ini bersama ini di dalam ada sendiri. Jadi kurungnya 2. Kalau kurungnya kurang 1 tidak bisa jalan. Nah, seperti ini. Ini boleh di copy, boleh mengetik sendiri ya. Nah, gini kalau mau di copy, tapi kita untuk belajar kita ketik aja. If dalam kurung K, ketika keyboard ditekan down, maka K apa yang ditekan? K down. Nah, kurung kurawal. Oke, maka yang berjalan Y-nya adalah positif, berarti ke bawah 10. Nah, seperti ini. Nanti lama-lama akan terbiasa mengetik script. Ketiga, ketika keyboard ditekan, keyboard apa yang ditekan? Keyboard kanan, right ya. Nah, ini right-nya kenapa harus huruf besar? Kalau huruf kecil dia nggak ada di sini ya, jadi warnanya tidak bisa biru. Nah, kita huruf besar, kemudian kurung kurawal lagi, enter. Nah, kalau ditekan kanan berarti X-nya adalah positif ya, seperti ini. Nah, kemudian satu lagi di bawah, enter. If K is down, K left, nah, kurung kurawal. Kalau ditekan ke kiri maka X-nya adalah underscore X negatif ya, kecepatannya 10. Nah ini sudah sama, kita coba dulu ya, saya simpan. Mencobanya Ctrl Enter. Nah, loh, kenapa ini bergerak? Maaf, kenapa ini diam? Karena pergerakannya harus menggunakan keyboard. Kita tekan keyboard ke kiri, maka dia bergeser ke kiri. Nah, kita tekan keyboard ke kanan, maka dia bergeser ke kanan. Begitu juga atas dan bawah. Nah, mungkin pernah lihat game seperti ini ya. Ini gerakannya pakai keyboard. Jadi cara pembuatannya sederhana. Bolanya mana? Ya nanti bisa dikombinasikan. Ketika di sini ada bola yang turun dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita pertemuan pertama di materi pertama atau minggu kedua. Jadi kita cukup mencoba. Ada 7 poin sederhana yang harus dicoba. Nah, ini saya close. Saya cek foldernya tadi, penyimpanannya kita. Kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita coba di sini hasilnya SWF. Nah, ini bisa dicoba ya. Begitu, ini sederhana. Nanti silakan dipraktekkan. Kemudian hasilnya nanti semua berlaku semua, ini diseleksi semua. Kemudian klik kanan, kita rar. Kasih nama, misal ya namanya sendiri-sendiri ya. Tugas 1 atau boleh ditulis latihan 1 ya, oke. Nah nanti otomatis berbentuk zip. Nah zip ini nanti yang akan dikirim melalui Edmodo. Jadi semua penugasan di kuliah saya melalui link yang ada di Edmodo ya. Dan linknya juga ada deadline waktunya ya, sehingga bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
Ya, begitu kira-kira untuk materi pertama hari ini. Silakan nanti ketika ada pertanyaan silakan berkomentar di grup Edmodo ya, supaya semuanya bisa melihat ya. Kalau memang ada kesulitan, kemudian ada temennya yang lebih bisa, silakan temennya membantu yang belum bisa, atau bisa langsung bertanya ke saya melalui grup Edmodo ya. Begitu untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Selamat mencoba ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.